Nyala Festival, semua bisa financially fit. Sebelum kita bertanya ke materi, mungkin saya bertanya dulu, Mas Ian, ke Andrew, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang hari ini? Baru makan di belakang tadi. Baru makan tadi ya. Mas Ian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, udah makan tadi, udah kenyang. Sudah kenyang ya? Yes, kita akan masuk ke materi pembahasan kita tentang bisnis nih ya Kak Andrew ya. Kalau kita ngomongin tentang bisnis, tentunya mungkin kalau kata anak Gen Z itu ada yang namanya perintis, ada yang namanya pewaris gitu ya. Dan kebetulan keduanya tuh menurut saya nggak ada yang salah. Karena mungkin yang satu punya privilege, yang satu juga punya daya juang dan juga daya saing yang tangguh gitu ya Kak Andrew ya. Mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh masalah bisnis nantinya, boleh mungkin diceritakan dulu nggak sih Kak Andrew, latar belakang mungkin keluarganya Kak Andrew, apakah memang dari keluarga pebisnis, ataupun mungkin latar belakang pendidikannya Kak Andrew, apakah dari sekolah bisnis atau seperti apa, sehingga hari ini mungkin Kak Andrew dikenal sebagai seseorang yang punya banyak lini bisnis, boleh diceritakan mungkin. Oke, selamat siang teman-teman. Saya latar belakangnya, masa belum tahu sih? Saya sarjana hukum sebenarnya. Latar belakangnya saya ini pewaris atau perintis gitu ya. Itu terus-terusan muncul itu, orang nanya. Saya kasih tahu ya, saya itu enggak dari keluarga kaya, tapi juga enggak miskin-miskin amat saya kasih tahu. Jadi mobil itu punya saya, enggak kayak kalian yang belum punya mobil. Saya punya, mobil itu punya, tapi kaya enggak. Uang saku saya kuliah itu dulu 2,5 juta sebulan, lumayan lah. Bisa makan, tiap hari makan di luar tuh bisa, enggak harus sampai masak-masak susah kayak kalian enggak. Tapi kalau disuruh makan di mall tuh enggak cukup. Enggak cukup, sebulan tuh enggak bisa, paling sebulan sekali lah makan di mallnya, kalau enggak cukup. Karena itu ngekos di luar kan, saya merantau ke Jakarta waktu itu. Jadi dapat 2.500.000 itu harus cukup semuanya. Buat makan di luar cukup, enggak perlu sampai masak. Tapi kalau kuliah, kalau dugem-dugem ada kan, jadi nggak bisa makan itu. Jadi harus diatur, duitnya harus benar-benar diatur. Jadi itu termasuk kaya atau miskin tuh. Kalian yang nilai sendiri lah, kira-kira gitulah. Jadi dibilang kaya enggak, miskin juga enggak. Pas gitu aja lah saya dulu. Pas ya, posisinya ada di tengah-tengah gitu ya Kak Andrew ya. Oke, akhirnya yang membuat Kak Andrew akhirnya memutuskan nih setelah lulus dari sekolah hukum. Biasanya kan kalau dari sekolah hukum mungkin banyak banget rekan-rekan kita yang jadi notaris ataupun jadi pengacara. Tapi mungkin Kak Andrew mengambil jalur lain gitu ya, menjadi seorang pebisnis. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya kenapa bisa yakin ingin berbisnis dan juga mungkin awal-awal merintis karir sebagai seorang pebisnis. Boleh share ke Sobat Menyala? Gini Sobat Penyala, Menyala? Bener Sobat ya? Penyala, betul. Oke, gini Sobat Menyala. Jadi dulu saya waktu awal ambil jurusan hukum itu, saya itu milih 2. Jadi dulu itu kalau kuliah itu milihnya 2, mana yang diterima gitu. Hukum sama psikologi waktu itu. Jadi S1-nya saya ngambil hukum dan psikologi ini milih 2, ternyata yang diterima hukum. Jadi S2-nya saya baru ambil psikologi. Terus waktu diterima hukum itu kenapa saya pilih hukum? Soalnya dulu waktu SMA itu saya sering nonton film-film yang di pengadilan itu loh. Kan keren banget kayaknya kan. Masuk gitu keren, terus debat di depan. Wah keren banget ya pokoknya. Setelah seiring waktu saya kuliah, saya baru mikir, baru tahu kenyataan. Wih mata sipit ini susah juga loh ternyata. Susah juga ternyata jadi pengacara ini kayaknya. Setelah saya pikir-pikir susah ini kayaknya. Terus kayaknya saya harus pindah haluan, tapi bukan berarti ini nggak diselesaikan. Akhirnya saya waktu skripsi pun saya ngambilnya tentang pegadaian dengan koperasi simpan pinjam dibahas dari segi hukumnya. Jadi sekalian belajar tentang hukumnya yang bisnis yang akan saya tekunin gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu, awalnya gitu. Awalnya jadi skripsinya ngambil yang berhubungan dengan bisnis tapi saya, betul. Dikaitkan dengan mata hukumnya. kuliahnya gitu ya, segi hukumnya kok ya. Ya. Yes, tadi juga sudah dikatakan berarti untuk
membangun bisnis yang baru tentunya di 2016 kalau tidak salah, 2006 ya kok ya? 2006 saya. 2006 ya, membangun sesuatu yang baru di 2006 berarti memang ini pure dari Ko Andrew sendiri ya, maksudnya background dari keluarga ataupun kerabat yang membantu saat itu karena kalau kita ketahui mungkin saat itu juga belum ada hukum yang pasti tentang pegadaian kalau tidak salah ya. Itu memang dari Ko Andrew tiba-tiba tercetus hal seperti itu karena skripsinya tentang itu atau gimana kok? Oke, bahas sedikit. Jadi tentang skripsinya itu dulu itu nggak ada pegadaian. Pegadaian itu boleh sejak tahun 2016. Jadi baru 8 tahun diaturnya. Kan saya mulai 2006. Itu ada glitch di sana. Glitch itu apa ya? Celah hukum. Kalau orang hukum mengerti itu ada celah hukum. Dibilang boleh juga enggak, dibilang nggak boleh juga enggak. Jadi gray area. Nah gray area ini benar-benar nikmat kalau di tempat bisnis karena nggak ada orang yang berani saya karena saya yang bahas, saya tahu mana yang boleh mana yang nggak boleh. Jadi dulu dimonopoli oleh Pegadaian Hijau, terus ada undang-undang anti monopoli. Jadi pemerintah nggak boleh monopoli tapi dia belum sempat ngatur juga. Jadi saya masuk pakai badan hukumnya pakai koperasi simpan pinjam gitu, nyamar gitu. Ceritanya gitu dari awal. Jadi dari 2006 sampai 2016, 10 tahun saya main sendirian. Ya ada beberapa pemain kecil yang berani juga karena ngikutin saya. Karena main sendirian lebih gampang kan. Jadi cari duitnya pada tahun 10 tahun pertama itu lebih gampang. Tahun ke-11 banyak banget kompetitor masuk. Tapi saya udah besar, kompetitornya mulai dari nol gitu. Jadi seiring dengan waktunya ya sekarang makin banyak kompetitornya. Tapi saya sudah siap. Gitu. Yes, jadi mungkin bisa disimpulkan ketika mungkin kita melihat ada kotak yang abu-abu kalau sebagian orang mungkin takut ataupun tidak berani untuk mengambil langkah, justru di sini Ko Andrew melihat itu sebagai sebuah kesempatan besar gitu ya Ko Andrew ya. Karena belajar hukum ya, bukan Karena kalau nggak belajar hukum juga takut pasti nanti di penjara lagi. Gitu kan. Karena tahu regulasinya juga seperti apa gitu ya Ko Andrew ya. Oke, tentunya selama Ko Andrew merintis karir dari awal 2006 itu banyak sekali tantangan, apalagi kalau mungkin basic dari keluarganya tidak ada yang mungkin pebisnis hebat ataupun seperti apa. Kalau kata anak Gen Z nih, kita nggak punya ban serep nih. Kalau kita kenapa-napa tuh ya udah habis aja gitu. Boleh ceritain nggak sih mungkin tantangan terberat selama Ko Andrew menjalankan karir sebagai pebisnis tuh apa sih, bisa di-share ke kita semua? Jadi karena saya kuliahnya hukum, terus saya harus mulai berbisnis pada saat saya skripsi. Saya bahkan untuk karyawan pertama saya harus apa berarti? Interview kan? Saya nggak ngerti, interview itu gimana sih? Nanya apa? Habis orangnya datang itu manggilnya itu gimana? Telepon atau gimana itu? Saya nggak ngerti sama sekali, coba aja udah pokoknya. Terus begitu datang nanya apa saya ya? Nanya apa terus kayaknya kok apa yang harus digali? Malu mau nanya apa, wah serba bingung deh pokoknya. Bahkan nggak ngerti accounting, nggak ngerti pembukuan, nggak ngerti perpajakan. Semuanya nggak ngerti, nggak bisa public speaking, ngomong sama orang takut, semuanya nggak ngerti. Tapi learning by doing dari sana. Coba lakukan. Terus kalau Gen Z bilang, tadi bilang apa? Susah. Nggak ada ban serepnya Nggak ada kalau ban kita serepnya sebagai ya? perintis. Ya, betul. Jadi gini, Gen Z itu udah nabung, atau ada yang belum nabung ya? Ada yang belum nabung, ada yang sudah nabung, terus udah siap waktunya. Sekarang saya siap untuk mulai bisnis nih. Terus takut, nanti kalau habis gimana? Gitu kan? Saya kasih tahu ya, kalau kamu sudah siap mulai bisnis, ada dananya, terus kamu totalitas di sana, totalitas dan fokus, satu itu aja, nggak mikirin lainnya sama sekali, pokoknya bener-bener itu. Kamu jualan apapun pasti jadi, mau jualan kaos kaki, jualan sofa, jualan mic, kalau kamu satu fokus di sana, pasti jadi 100% saya jamin. Gitu. Yes, itu tadi ya teman-teman, luar biasa, boleh kasih tepuk tangannya dulu. Sangat insightful tentunya. Oke. Ngomongin tentang strategi bisnis yang mungkin Gen Z dan juga milenial selalu gaungkan gitu ya. Setiap ada seminar pasti nyarinya strategi apa nih yang kira-kira, kiat-kiat apa nih kira-kira yang membuat kita sukses sebagai seorang pebisnis. Mungkin bisa diceritakan nggak kok strategi awal ketika 2006 menjalankan bisnis seperti apa. Dan juga kan tentunya ketika kita sudah punya lini bisnis yang banyak, strateginya pun berubah. Tren pasarnya pun berubah. Mungkin boleh diceritain dan juga mungkin kasih insight ke kita semua strateginya kayak gimana dari awal dan juga strategi akhirnya sampai sekarang punya banyak banget lini bisnis tuh boleh di-share mungkin ke kita semua. Oke, saya tambahin ya yang tadi ya. Ini kebanyakan Gen Z yang baru mulai bisnis nih. Partneran pasti, rata-rata gitu. Karena takut sendiri kan. Betul. Terus ini teman baik kan, ayo kita patungan biar murah. Terus ini kesalahan paling mendasar nih. Pada saat udah mulai kerja,
Kan bagi tugas nih. Ini kebanyakan, ini tugasmu ini. Tugasku sudah selesai, ini tugasmu yang gak selesai nih. Marketingnya salah karena kamu bagian marketing. Saya kan cuma bagian di operasional, kamu kan marketing. Atau apa sebaliknya lah, atau apapun itulah. Tugas saya kan udah selesai, tugas kamu kan belum. Berarti gara-gara kamu. Itu yang namanya akhirnya gak totalitas. Kamu nyalain temenmu terus gitu loh. Di divisi saya udah selesai kok, kamu aja yang salah. Gak jadi akhirnya. Jadi gak boleh hitung-hitungan kerja. Kamu sudah selesai punyamu, punya temenmu, kamu makan juga. Itu namanya gak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan itu udah kesalahan fatal Gen-Z dari awal itu. Pokoknya yang salah orang lain deh. Temenmu itu yang bilang kamu bilang gak beres itu, dia kalau ngomong sama temennya juga gitu. Punya saya udah beres, punya kamu yang belum beres. Jadi versinya itu kayak gitu kira-kira. Terus kalau salah-salahan terus di belakang itu, terus kalau bertiga, yang nomor 1 dan nomor 2 ini ngobrol berdua. Yang ketiga itu parah banget ya. Jadi kapan selesainya bisnismu, kapan jadinya saya tanyain, ngomongin di belakang terus itu. Udah pasti kayak gitu kalau partneran itu kamu. Makanya yang benar itu totalitas. Punyamu udah selesai, makan punya temenmu, sini saya selesain. Ayo kita meeting, kita bantu selesai di meja. Udah selesai nomor 2, nomor 3 kita makan juga. Gak ada salah-salah Anda, jadi kamu divisi apa semua pokoknya saya. Pokoknya yang salah, kalau misalnya bisnis ini gak jalan, bukan yang salah yang megang jabatan, kamu yang salah. Semuanya salah pokoknya. Kamu harusnya bisa makan, oh itu bukan bidang saya kan gak ngerti marketing. Ya udah tahu kan, udah jelas kan kenapa bisnisnya gak jalan. Kamu gak ngerti marketing. Loh kan bukan bagian saya Pak, itu kan bagian teman saya. Justru saya ngajak teman saya karena dia ngerti marketing. Makanya bisnismu gak jalan. Kalau kamu mau bisnis jalan tuh kamu harus ngerti semuanya. Boleh orang lain yang kerjain partnermu, tapi kamu harus ngerti. Sehingga kalau partnermu itu gak jalanin, kamu bisa tahu, kita jalaninnya kapan? Ayo mulainya kapan? Kalau teman partnermu tadi gak jalan, yang salah itu berdua, kamu dan temenmu gitu loh. Karena kamu ngerti. Kalau kamu gak ngerti apa-apa, udah pasti kamu paling gampang di otak kamu, salahmu. Bukan orang saya gak ngerti kok. Itulah yang salahnya Gen-Z itu. Menurut saya di gitu. situ ya, tadi pas Kak Andrew ngomong banyak yang senyum-senyum mungkin agak relate ya. Karena mungkin banyak banget dari kita nih para Gen Z dan juga millennials yang kalau mau bikin bisnis tuh partneran. Rame-rame bertiga, nanti ada stok yang selisih dikit, akhirnya diem-dieman di grup biasanya gitu. Agak pengalaman pribadi soalnya nih. Oke, selanjutnya nih Kak Andrew, saat pertama kali memulai bisnis, kira-kira memang menggunakan modal sendiri atau memang modal personal ataupun funding dari investor sih kok? Boleh diceritakan mungkin? Mulai bisnis tahun 2006, saya tentunya belum punya modal ya. Tapi saya kenal sama temennya papa. Temennya papa ini kaya, tapi dia nggak punya bisnis. Punya uang, tapi nggak punya bisnis. Jadi dia minjemin uang pakai bunga, ngerti nggak? 1 bulan 2%. Tapi dia minjemin orang juga harus lihat orangnya kan. Karena nggak ada jaminan nih, saya juga nggak punya uang. Saya kan tadi bilang, saya bukan orang kaya, tapi juga nggak miskin. Jangan lupa ya, ntar dipikir saya miskin lagi. Jadi gini, jadi kalau dia mau minjemin orang kan dia harus lihat saya. 1 lihat karakternya, lihat 2 jaminannya. Kan saya nggak ada jaminan. Jadi dia lihat karakter saya dan lihat pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan nggak ada ini. Kan ada tuh handphonenya masuk dia lihat. Jadi dia misalnya minjemin 50 juta lah. Terus lihat handphonenya masuk ada 50 juta tuh. Oh handphonenya bener ada nih. Uang saya kan aman. Sebagai yang minjemin itu ya temennya papa saya kan aman. Oke tambahin lagi 50 juta. Dilihat lagi handphonenya dicek di gudang. Oh iya 100 juta bener tambahin lagi 100 juta. Jadi dia berasa aman. Terus bunga yang saya bayar pun lancar terus 2% sebulan. Jadi awalnya dipinjemin kayak gitu. Terus dipinjemin sampai uangnya muter terus. Setelah saya muter terus kan saya bayar terus tuh 2% per bulan tuh. Sampai udah bisa membiayai sendiri. Saya lunasin dia. Jadi kacang lupa kulitnya, ngerti gak? Habis ditolong saya tendang. Bukan tendang, emang udah punya duit gimana? Kita di bank OCBC juga boleh kok kalau ngutang terus udah punya duit boleh dilunasin kan? Betul, boleh betul. Dong. Jadi bebas kan udah punya duit ya udah saya bayar. Sama terima kasih bukan tendang itu enggak. Makasih ya kamu selama ini udah bantu saya walaupun enggak ada jaminan tapi kamu percaya sama saya gitu. Oke, luar biasa banget ya tentunya ngomongin tentang modal dan juga tentunya investor nih. Pak Ian ya, aku ke Pak Ian sekarang ya Pak Ian ya. Mungkin kalau tadi 2006 ke Andrew
cerita mungkin 2006 belum banyak yang berani ngasih modal gitu ya. Belum berani yang ngasih pinjaman sebegitu besar atau mungkin kalau ada lembaga ataupun bank juga mungkin belum terlalu banyak saat itu. Tapi sekarang di 2024 tentunya banyak sekali UMKM yang semakin maju, yang mereka ingin ekspansi bisnis lagi, mungkin buka cabang tidak hanya di negara ini bahkan di berbagai negara gitu ya. Kalau dari segi perbankan nih, dari OCBC boleh diceritain nggak sih Pak Ian kira-kira layanan apa saja sih yang mungkin bisa didapatkan oleh para pebisnis untuk bisa ekspansi bisnisnya lebih besar lagi? Boleh diceritakan. Baik, oke. Menarik loh ya, tadi Pak Andrew dari yang berpartner tiba-tiba jadi besar sekarang. Tentunya sama dengan OCBC. Partner itu bisa partner teman atau partner dengan bank. Ya, kita bermitra untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis kita. OCBC punya fasilitas yang bisa mungkin para pebisnis manfaatin. Ya, kita bisa mulai dari 100 juta, 200 juta hingga nominalnya 25 miliar. Ya, tentunya di dalam sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya misalnya yang memang cukup 200 juta silakan, kita punya yang tanpa modal. Kita bisa punya yang digital. Ya, tapi kalau pebisnis yang memang sudah agak tinggi, ya dia bisa pakai yang namanya rekening koran. Ya, dan kita punya lagi yang OCBC yang paling menarik ya, itu namanya kendali. Jadi kita dapat mengendalikan, kita punya kredit fasilitas sehingga apa tidak membebani dari para pebisnis. Gitu kira-kira. Sehingga kan kadang-kadang takut ya, kita pakai bank ini bunganya tinggi sekali ya. Tapi balik lagi tadi, kalau Pak Andrew ya dapat udah punya cuan ya, kemudian dibalikin. Ini ketika kita punya cuan, masukin aja ke rekening. Ya, ke rekening itu sehingga apa? Mengurangi apa? Mengurangi dari bunganya. Bisa nol loh, ya. Masukin ke situ sehingga memanfaatkan fasilitas bank, tapi juga kita mendapat keuntungan atas dari dana yang kita simpan di situ. Gitu. Dua kanan kiri dapat modalnya, kita juga punya uang kita masukin, bunganya bisa kita nol. Gitu. Gitu kira-kira. Dan tentunya kalau misalnya Sobat Penyala ingin pakai layanan dari OCBC sekarang semuanya sudah dalam bentuk digital tentunya ya Pak. Betul. Ya. Sudah lebih memudahkan lagi, apalagi mau bikin rekening pribadi, rekening bisnis bisa langsung menggunakan digital tentunya ya. Betul. Yes, sangat berguna untuk para pebisnis yang mungkin ingin memulai ataupun ingin ekspansi bisnis lebih lagi Pak Ian ya. Betul. Yes, kembali lagi ke Ko Andrew nih. Ko Andrew, kita ngomongin bisnis, pertama kali Ko Andrew berbisnis adalah di Pusat Gadai Indonesia gitu ya. Butuh berapa tahun sih Ko Andrew untuk kira-kira stabil di bisnis tersebut sampai akhirnya Ko Andrew tuh memantapkan diri untuk buka bisnis-bisnis di lini lainnya. Karena mungkin kalau misalnya ngomongin tren sekarang nih, banyak banget yang buka bisnis tuh karena ikut-ikutan. Si A ngeluarin ayam geprek, kita ngeluarin ayam geprek juga. Si A ngeluarin kroffel, kita juga kroffel gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih kira-kira untuk kita ekspansi bisnis ataupun melebarkan karir harus berapa tahun atau pengalaman seperti apa yang harus kita miliki sampai kita bisa buka lini selanjutnya? Oke. Sebelum saya jawab ya, saya tanggapin tadi dari Pak Ian yang ngomongin pinjaman uang bank. Kalau mau Gensi yang mau coba berbisnis tapi pinjam uang ke bank gitu kan. Itu rata-rata takut, pertanyaannya banyak banget. Rata-rata takut, pinjam uang bank itu takut. Takut apa? Takut nggak bisa bayar, bener kan? Saya kasih tahu, ini pengalaman saya minjem uang di bank. Pada saat kamu pinjam di bank ya, kamu itu nanti didatengin sama AR Bank. Orangnya lah, RM-nya bank itu didatengin ke tempatmu. Terus kamu itu nanti ditanyain A sampai Z. Plan usahamu itu apa, jualnya berapa, modalnya berapa, jualnya kemana, suppliernya dari mana. Terus kamu bukain nanti jam berapa, kamu tutupnya jam berapa, karyawanmu siapa, semua ditanyain. Jadi kalau kamu nanti nggak bisa jawab, kamu juga nggak dipinjemin, saya kasih tahu. Jadi bagus minjem ini, karena dia nanti kan dengan pertanyaan itu kamu kan jadi mikir, oh ternyata saya kerja itu harus gini ya, harus sedetail ini ya. Oh saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Setelah kamu sudah detail semua, udah tahu plannya semua, panggil lagi banknya. Pak saya punya ini. Nanti dia akan tahu, oh ini kayaknya bagus nih. Kalau bank udah minjemin, itu 90% kamu udah untung. Karena bank ini juga nggak sembarangan loh minjemin orang. Dia itu pinter, dia tahu bisnismu itu bisa jalan atau enggak. Walaupun kamu kasih rumahmu 10 miliar ya, rumahmu ini harganya 10 miliar, kamu pinjemnya cuma 100 juta aja deh misalnya.
Tapi kamu ceritanya kerjamu ini ngaco, dia nggak bisa, nggak dipinjemin kamu. Kalau kamu 10 miliar, ceritamu keren banget ini, dan bank mikir, wih gila ini pasti bisa untung. Mungkin dikasih 11 miliar kamu, saya kasih tahu. Jadi ini semua tergantung ceritamu seindah apa. Bank itu nggak bisa diceritain, nggak bisa dibohongin loh. Dia pinter banget, dia udah ketemu 1.000 lebih orang, 10.000 lebih orang. Jadi kalau ceritamu memang indah, berarti memang beneran indah menurut bank, dia akan taruh duit di kamu. Kalau kamu udah dikasih duit, kamu pun dikontrol. Uangnya dipakai buat apa? Ditanyain, bulan ini dipakai berapa, untuk apa? Kamu harus ditanyain. Jadi jangan takut pinjam uang di bank itu maksud saya. Kamu nggak bisa bayar itu kemungkinannya kecil sekali. Sebelum kamu nggak bisa bayar, kamu udah nggak dipinjemin duluan. Betul Pak Ian ya? Betul. Yes, terus tadi mengenai pertanyaan untuk Ko Andrew nih Ko Andrew. Tadi bagaimana sih sampai Ko Andrew yakin nih setelah stabil berapa tahun dulu di bisnis yang pertama, kalau kita mau ekspansi ke lini bisnis selanjutnya? Oke, kalau saya ini di Gadai udah 18 tahun dari 2006. 18 tahun ya. Kalau menurut saya ya, orang kalau mau buka bisnis lainnya itu minimal 10 tahun lah. Saya sering ngomong 7 tahun, saya mundurin lagi deh, 10 tahun sekarang. 10 tahunnya dihitung dari mana? Dihitung dari kamu kalau tengah jalan kamu nggak belok kiri belok kanan. Jadi kalau kamu bisnisnya buka kafe, terus 5 tahun lagi kamu merasa jago, terus kamu buka jualan kaos kaki gitu ya, yang beda banget. Mulai dari nol lagi kamu. 10 tahun maksud saya itu adalah pada saat kamu fokus di satu bidang, itu tok 10 tahun. Sepinter apapun, sejago apapun, temenmu nyamperin kamu, minta kerja bareng kamu karena kamu dianggap jago, selama kamu belum bilang iya, 10 tahunnya dihitung itu. Kalau kamu udah iya, terus kamu bantuin yang partneran kamu sama temenmu tadi itu, udah balik nol lagi. Saya anggap kamu belum master. Saya di bidang Gadai itu dari 18 tahun lalu sampai hari ini saya kasih tahu. Fokus. Sampai sekarang. Belum masuk lini lain saya. Loh, Ko Andrew kan Holy Wings. Ko Andrew kan punya restoran. Ko Andrew kan punya properti. Saya kasih tahu, itu semua saya cuma investor. Saya cuma taruh uang. Saya komisaris mengawasi direkturnya untuk ngembaliin duit saya secepat mungkin. Saya nggak turun lapangan. Waktu saya itu saya pakai buat di Gadai 18 tahun ini. Dan kalau bisa 10 tahun lagi. Kalau satu ini tajam terus, kalah orang lain. Kalau kamu kiri kanan, kamu merasa otakmu pinter. Terus saya bisa autopilot ini Pak. 2 tahun lagi pindah ini 2 tahun. Jadi saya bisa seperti konglomerat lainnya. Punya 10 bisnis, 20 bisnis gitu. Ya nggak apa-apa 10 tahun dulu nanti. 10 tahun pertama dulu baru kamu pindah. Udah jangan sok pinter. Saya aja nggak bisa 18 tahun aja saya nggak mau. Saya merasa rugi kalau tinggal kok. Gitu kira-kira. Oke, luar biasa. Dan juga tentunya sebagai seorang entrepreneur yang mungkin juga sudah dapat feel-nya, sudah sering juga tentunya riset sana sini. Kira-kira kalau dari Ko Andrew nanti outlook bisnis Indonesia di 2025 ke depan tuh seperti apa sih? Mengingat mungkin banyak sekali ketidakpastian kalau kita ngomongin bisnis. Kayak waktu itu tiba-tiba bisnisnya mungkin lagi gede-gedenya, tiba-tiba COVID semuanya berhenti. Ataupun mungkin bisnisnya lagi maju-majunya, tiba-tiba ada regulasi-regulasi yang mungkin menghambat bisnis. Kalau dari Ko Andrew sendiri, kira-kira 2025 itu akan seperti apa sih Ko? Oke, kalau masalah regulasi itu kita nggak akan pernah tahu. Regulasi ke depan itu pemimpinnya siapa, regulasinya gimana. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita menunggu itu, nggak mulai-mulai. Mendingan saya mulai dulu, terus nanti ketabrak regulasi, terus tutup. Daripada saya nggak mulai-mulai nunggu regulasi gitu loh. Setidaknya kamu nunggu regulasi terus tutup itu kemungkinannya di bawah 1% saya kasih tahu. Dan kalau memang di bawah 1% itu terjadi, setidaknya kamu udah belajar cara bisnisnya gimana gitu loh. Jadi udah jangan terlalu mikirin 2025 kemana udah. Siapa yang tahu gitu loh, nggak ada yang tahu. Yang masalah itu adalah kamu nggak mulai-mulai. Udah mulai dulu, kamu pasti belajar sesuatu dari situ. Mau untung mau rugi kamu pasti belajar sesuatu dari situ. Dan saya yakin kalau kamu fokus dari rugi pasti bisa jadi untung.
Yes, betul banget. Jadi kalau mau berani naik level, syarat utamanya adalah berani memulai tentunya ya Ko ya. Oke, kembali lagi ke Mas Ian di sini dari OCBC. Boleh nggak sih Mas Ian dijabarkan mungkin ke rekan-rekan Sobat Nyala di sini, bagaimana OCBC dapat mendukung pebisnis dari segi non-layanan perbankan? Oke, tentunya bank ini tidak masalah tentang layanan perbankan, ada juga layanan non perbankan. Tentunya sekarang kita bisa lihat dari apa teman-teman baru bisnis baru mulai. Kita bisa lihat apa kalau kenal dengan bank. Yang pasti yang pertama kita bisa konsultasi keuangan, ya. Gimana prospek keuangan ke depannya. Kemudian kita bisa ngapain lagi? Kita bisa lihat manajemen risiko. Risikonya apa ketika kita memulai bisnis, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa tahu nih risiko kredit. Biasanya kita mau apply kredit, ya. Kalau dengan bank tadi kan Ko Hendro udah bilang ya, kalau udah masuk bank ya itu punya 99% itu bisnis mungkin bisa running ya, karena kita punya banyak faktor yang mungkin kita bisa lihat. Dan kita juga benar kata Ko Hendro, jaminannya bukan segala-galanya ya, bisa tadi 10 M mungkin kita bisa kasih 11 M ya. Makanya kalau kita mau memulai bisnis ya, kita harus tahu tahapannya juga teman-teman ya. Nah tadi saya juga nanggapin Ko Hendro ya, berani mulai tentunya di OCBC kita juga tentunya berani mulai naik level, UMKM berani naik level. Ya bagi pebisnis jangan takut ya, kita yang sekarang di zaman era digital ya, layanan perbankan yang non perbankan ya itu kita sekarang digitalisasi. Teman-teman pebisnis bisa memanfaatkan ya, kita punya semua layanannya, memudahkan dari pebisnis untuk apa? Untuk melakukan transfer, untuk melakukan bisnis dengan lain. Ya, kita juga bisa biasanya kalau di bank, ya pebisnis jangan takut gabung dengan bank. Kita biasa ngadain kayak malam dinner keakraban dengan nasabah-nasabah kita yang lain. Dan di situ bisa manfaatin networking, ya. Jadi benar-benar memanfaatkan kenal di situ para bisnis lain ya, kita harapin peluang-peluangnya akan tercipta yang baru. Ya kalau kita biasanya kalau baru mulai ya, tadi Ko Hendro kan udah karena tahu yang abu-abu, kalau kita baru mulai mau ngapain sih kita. Dengan adanya gala dinner dari bank, bermitra dengan bank, kita ikut kumpul di sana, peluang-peluang baru itu akan tercipta. Banyak pebisnis yang akan hadir, kenalan di situ. Ya ketika kenalan kita juga bisa mengembangkan bisnis kita. Dan yang tidak kalah menarik dari OCBC, kita punya layanan literasi perbankan. Ya, kayak gini, misal edukasi, pelatihan, ya, yang kita bisa akses. Bisa dari kelas-kelas seperti ini, kelas-kelas nyala bisnis, kelas-kelas nyala di ruang menyala kita ada di kantor pusat kita di BSD, kita sering melakukan edukasi seperti ini. Jadi bagi yang mulai ya mau melihat bisnis itu lebih maju, datang aja. Ada offline, ada online. Jadi bisa lihat nih dari yang expertnya kayak Ko Hendro, kemudian ada siapa lagi teman-teman mau tentang arus kas atau tentang bagaimana keuangannya atau bagaimana memaksimalkan kita punya investasi, semua ada di ruang menyala kita. Jadi bisa dimanfaatin dengan bermitra dengan bank, teman-teman bisa liatin ruang menyala kita dan harapannya teman-teman punya skill yang meningkat sehingga ujung-ujungnya bisnis kita bisa semakin maju. Kira-kira seperti itu. Yes, luar biasa, tentunya sudah dijabarkan secara jelas oleh Mas Ian. Dan juga mungkin nanti untuk Sobat Menyala yang masih bingung dan juga masih banyak pertanyaan terkait tentang Nyala Bisnis, bisa langsung menuju ke booth Nyala Bisnis yang ada di rangkaian acara Nyala Festival 2024. Mungkin terakhir buat Mas Ian nih, kira-kira apa sih harapan OCBC untuk mendukung UMKM di Indonesia? Oke, tentunya untuk mendukung UMKM, satu bagi para UMKM, pisahin rekening antara bisnis dengan rekening pribadi. Ya. Kenapa? Sangat penting. Kalau kita memulai bisnis dengan kita punya harapan, kita punya tujuan, tapi mulainya kita udah nyampurin dengan kita punya kantong kanan dengan kantong kiri, nanti teman-teman nggak bisa lihat untungnya, ruginya, ya. Ini bisnis kita maju atau tidak, ya. Tolong pisahin antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Manfaatnya banyak. Mengetahui laba rugi, ya kan? Kemudian kita tahu nih bisnis kita nih sebenarnya berkembang atau tidak, kita bisa ekspansi atau tidak.
Di sana kita bisa lihat semua. Nah, kemudian yang sangat menarik ketika kita masukin semua rekeningnya di bank, secara perputarannya semua di bank, itu memudahkan teman-teman untuk nanti kalau mau ekspansi lebih besar lagi, ya kenapa? Bank itu lihat dari rekodnya. Rekod, kalau teman-teman nggak masukin bank, ya biasanya kalau zaman dulu, biasanya kan ditulis manual ya Bapak Ibu ya. Ditulis manual tiba-tiba kena kopi, ketumpahan tuh kertasnya hilang, pusing kita, nih ada pemasukan berapa, kita nggak tahu. Makanya kalau dari kita menyarankan adalah pisahin rekening pribadi dengan rekening perusahaan, ya dengan bisnis. Semua tercatat di sana, ketika nanti para pebisnis ingin mengembangkan, ya itu dengan mudah teman-teman dapat fasilitas dari bank. Mudah sekali, karena sudah tercatat semua. Dan ini sangat strategi perusahaan tuh ketika kita udah pisah, ya nanti bisnisnya mau sustain lebih lama. Tolong ya, kita bisnis nggak tahu Pak Andrew bener nggak? Dulu ketika bikin bisnis, menggaji nggak sih Pak? Gaji diri sendiri nggak sih Pak? Menggaji, kita digaji gitu. Digaji diri sendiri gitu Pak. Menggaji ya Pak? Artinya apa? Ketika kita mulai, yuk kita gaji diri sendiri. Sebagai owner, sebagai pemilik, jangan sampai kita nggak menggaji diri sendiri. Gunanya apa? Gunanya supaya kita sebagai pekerja juga, sebagai owner, nih punya tujuan. Ini perusahaan ini akan sustain, fokus. Gaji diri sendiri. Ya, kemudian juga yang tadi saya bilang, ya sekarang zamannya digital, udah hindarin yang tunai-tunai, satu nggak efisien, susah kita nyimpennya, kembali segala macam, semua udah lewat bank, ya keuntungan akan banyak, ya. Kemudian juga kita harus evaluasi keuangan kita. Setelah evaluasi, nanti kan kita lihat tuh neraca kita, ya paling mudah kalau teman-teman lihat neraca dari mana? Dari rekening ini. Kalau teman-teman semua udah masukin ke bank, pakai satu rekening, itu udah mau laporan harga rugi, neraca, arus kas, semuanya udah bisa kelihatan. Omset kita berapa, cukup nggak kita jualannya, sesuai atau tidak, untung atau tidak. Jadi mulai sekarang tolong dipisahin ya semua untuk bisnis dan untuk pribadi. Jangan sampai kita melihatnya untung tapi padahal buntung. Kenapa? Oh ini kita udah untung, kita pakai akhirnya hilang. Ternyata apa yang kita bisnis kita lakukan semuanya nggak untung sebenarnya. Jadi tolong pisahin ya, kita punya transaksi lihat perbankan itu sama dengan laporan keuangan sebenarnya. Ya mudahnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya. Yes. Sebentar Mas, saya tambahin boleh ya. Saya tambahin nih teman-teman gini ya. Kalian sekarang pertama kalian bayangin kalau kalian punya duit nih, walaupun kalian nggak punya ya sekarang. Bayangin punya duit nih. Kalian bayangin punya duit, kamu punya temen yang pencatatannya rapi. Dua nih, yang pertama pencatatannya rapi, semua dicatat deh. Biasanya apa aja dicatat, makan dicatat, habis berapa di warung. Terus beli apa dicatat, ada kan temen yang kayak gitu. Terus temen satu, sembarangan. Oh beli bayar, sembarangan. Kamu kalau orangnya mau minjem, kamu mau ngutangin yang mana? Kira-kira gitu loh, bank itu juga gitu. Makanya harus dipisahin tadi menurut Pak Ian tuh karena gitu. Walaupun sama-sama untung perusahaanmu A dan B ini, tapi dia akan lebih mau minjemin ke yang rapi tadi. Kira-kira gitu ilustrasinya ya. Terus kedua saya mau tambahin lagi mungkin. Teman-teman tadi kan saya bilang untuk yang baru mulai kerja. Kalau yang sudah mulai kerja terus mau ekspansi nih. Yang dari omsetnya 10M kepingin jadi 20M atau kepingin jadi 40M tapi kurang modal kan. Atau ada modal tapi takut ekspansi ya. Terserah yang mana itu. Terus takut rugi kan. Kalian gampang gini loh, mau nanya orang, tanya siapa bingung, nggak punya mentor. Cari mentor jawabnya asal-asalan Pak, iyalah nggak dikasih untung sama kalian mana mau dia jawab sampai serius banget gitu kan. Jadi saya gimana ya, maju nggak ya? Saya kasih tahu ya, kalian pura-pura utang aja ke bank. Walaupun kalian nggak mau utang, kalian pura-pura utang aja. Telepon OCBC, saya mau ngutang gitu, walaupun kamu nggak ingin ngutang ya. Dikirim, kamu dikasih, dia akan tanya bisnismu apa, kamu jelasin. Akan dikirim ekspertisnya mau OCBC, pasti itu. Kamu bisnis apa, ekspertisnya yang datang itu. Pura-pura utang, bilang mau utang. Dijelasin, kamu gini-gini, dijelasin semua kamu resikonya. Nah masalah itu nanti bisa jadi ngutang walaupun nanti ada pura-pura Pak ya. Artinya kalau kata Pak Andrew itu memanfaatkan sebenarnya dari bank. Ya kita kan mau bermitra, ini gua seperti apa nih, kita berhasil apa enggak, datengin aja expertnya.
Ya enggak, mau ngutang jadi apa enggak yang pasti kita udah tahu dulu nih, oh ternyata A, B, C, D-nya planningnya seperti itu ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul, betul, Pasti betul. bahkan nggak usah didatengin loh, kamu telepon aja orangnya OCBC yang datang ke kantor kita. Benar. Bayangin. Ya, betul. Jadi kalau Ko Andrew ini udah sangat expert ya. Itu sangat expert. Tapi ada juga Pak Andrew yang misalnya kadang-kadang ada juga pebisnis, Pak Ian ini gue mau jual rumah saya berapa sih, kita nggak tahu kan, datengin aja orang bank supaya dia apa? Dia appraisal. Oh ternyata segini yang dia nggak jadi. Atau dia mau beli asetnya, Pak Andrew ya. Biasanya dia tolong deh liatin dulu berapa sih itu orang jualnya kemahalan apa enggak. Ini bisa memanfaatkan sebenarnya si Ko Andrew. Boleh kan Pak ya? Boleh. Kalau ya. yang tadi saya bilang ngajarin pura-pura utang nih Pak. Terus dia beneran pura-pura utang nih. Terus dia panggil. Terus dijelasin semua mau utang terus dia bilang nggak jadi. Boleh juga nggak Pak? Boleh Kan, Pak? Boleh. Nggak dimarahin juga kan? Nggak dimarahin Pak. Malah diajarin kan Pak? Diajarin. Bener, itu betul. namanya glitch teman-teman. Itu salah satu fungsi yang non bank juga lakukan. Iya, karena menurut bank kamu dari pura-pura bisa jadi beneran ngutang nanti. Betul Pak. Jadi manfaatkan energi di sekitar kamu gitu loh. Itu Ya. emang gratis, emang boleh kok sama bank. Nggak dimintain uang bensin juga dia ke tempatmu itu. Dijelasin kok kamu. Ya betul. Jadi artinya kita merencanakan dana yang dibutuhkan. Tadi Ko Andrew udah bilang ya panggil aja. Jadi nanti pihak bank kan tahu nih, oh ternyata yang dibutuhkan ya pengembangan seperti apa antara dia minta dan dibutuhkan harusnya orang bank tuh bisa lebih tahu gitu. Lebih paham dan dia bisa kasih suggest. Kemudian juga dia bisa tahu tuh ya ini untuk konsumtif atau untuk produktif. Ya Ko Andrew ya. Yang mana nih kalau misalnya yang terlalu konsumtif mungkin dia akan kasih suggest juga. Ya, benar Ko Andrew ya. Kasih saran juga. Kasih saran juga. Konsumtif dikurangin, ini dinaikin gitu kan. Betul. Itu orang bank. Betul. Ya, seperti itu. Jadi bank ini sebagai mitra yang memang sama-sama kita mau maju untuk naik level bersama, gitu kan Andrew. Ya. Saya nggak di-endorse bank loh ini Pak. Luar biasa memang expertnya ya Mas Ian ya Ko Andrew ya, bisa melihat dari berbagai celah ya. Oke, Ko Andrew, mungkin sebelum kita nantinya akan menerima banyak sekali pertanyaan nih dari sobat-sobat Menyala, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari moderator, boleh dong kasih ataupun share ke kita 3 tips keuangan yang penting untuk dimiliki seorang entrepreneur ataupun UMKM untuk berani naik level. Oke, 3 paling penting nih. Saya sering ngomong, 1 fokus tadi saya udah sampein. Fokus di 1 bidang itu. Jangan toleh kiri kanan, jangan merasa dirimu pinter bisa paralel, bisa apa? Multitasking. Udah jangan merasa gitu deh. 1 dulu fokus. Kedua konsisten lakukan yang 1 itu terus berulang kali. 7 hari, 7 tahun, atau kalau bisa 20 tahun konsisten terus di bidang itu 1. Ketiga persistence. Pada saat kamu konsisten dan ternyata susah, ternyata ditawarin temen yang lebih cuan, ini lebih untung bisnismu gitu-gitu doang. Tetap persistence. Tetap konsisten melakukan yang tadi kamu mau fokus itu. Bilangin temen, apa bisnismu itu gak untung, udah berhenti aja. Tetap konsisten, fokus 1 itu terus sampai untung. Itu 3 tips yang ya. tips yang harus dipegang sama teman-teman di sini. Yes, 3 tipsnya adalah yang pertama harus fokus, kemudian harus konsisten, dan juga persisten. Luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangannya terlebih dahulu untuk kedua orang speaker kita yang luar biasa, ada Ko Andrew dan juga Mas Ian di sini. Sekarang waktunya, tentunya di sini Sobat Menyala sudah tidak sabar. Wah, Ibu sudah nggak sabar kayaknya. Tunggu sebentar, mungkin kita kasih kesempatan untuk Sobat Menyala yang sudah membangun bisnis ataupun ingin membuka bisnis, ekspansi bisnis lainnya, boleh kita persilahkan untuk dapat bertanya kepada kedua orang narasumber kita yang luar biasa. Oke, boleh dipilih 1 dari belakang, boleh silakan. Iya. Cek. Ya. Buat Ko Andrew. Boleh sebutkan namanya dulu Mas, ya. silakan. Perkenalkan kok, saya Andi, murid BBKA, murid Ko Andrew juga. Mau nanya, boleh nggak sih kalau UMKM ini bermain saham? Padahal kan kelasnya masih UMKM nih. Boleh nggak kalau menurut Ko Andrew bermain saham atau enggak Bitcoin? Terima kasih kok. Yes, Ko Andrew boleh mungkin bisa langsung dijawab. Bermain saham, sahamnya dibuat mainan, gila. Mana kamu? Gini, saham itu ada 2. Kamu trading atau kamu investasi, ya. Menurut saya nih, kalau kamu trading itu karena kamu nggak punya kerjaan lain terus kamu trading, jadi trader.
Kalau kamu investasi itu karena kamu nggak bisa kerja lainnya, jadi duitmu ditaruh sana untuk investasi. Kalau kamu bisa kerja lainnya, kamu mendingan kerja lainnya. Karena kalau kamu investasi saham itu, untungnya setahun berapa? 7% deh udah jago. 10 deh ekstrim, 1 tahun untung 10%. Kalau kamu berbisnis, 1 tahun untung 10% diketawain sama teman-teman. Pasti lebih dari 10. Makanya itu saya bilang tadi, kalau kamu nggak bisa bisnis, ya udah taruh aja duitmu di saham. Untuk 5%, 7%. Kalau kamu bisa mendingan buat bisnis. Kalau trader, ya udah kamu memang jadi trader nih. Jangan nggak fokus, trader beneran trader tuh. Untungnya berapa sih trader? Di bawah 10, kalau di atas 10 saya titip. Oke. Oke, menjawab ya Mas Andi ya. Oke, luar biasa. Boleh kita buka ke penanya kedua? Di sebelah depan boleh kita persilahkan. Oke, mungkin bisa dibantu. Oke. Boleh dibantu silakan. Saya mau bertanya, tadi saya sudah mendengarkan cerita dan saya sudah menangkap. Tadi benar ya, S1-nya hukum. Kenapa mau pindah berbisnis? Kenapa tidak tertarik dengan hukum? Iya maksudnya kenapa tertarik pindah berbisnis gitu kepada Kak? Oke, pertanyaannya tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan juga sama Ko Andrew ya, kenapa dari awalnya ada di Fakultas Hukum tiba-tiba tertarik menjadi di dunia bisnis mungkin. Kecepatan saya ngomong. Yes, boleh silakan Ko Andrew. Mungkin sekali lagi. Saya kan tadinya sarjana hukum, terus pindah ke dunia bisnis. Kenapa gitu kan? Saya merasa bisa lebih kaya di dunia bisnis. Saya nggak merasa jadi pengacara saya bisa sukses. Untuk saya ya, bukan berarti pengacara nggak bisa sukses loh, ntar dipotong-potong ini. Ya, untuk saya, ini untuk kehidupan saya nggak merasa bisa sukses menjadi pengacara. Saya orangnya takutan orang, nggak berani punya musuh saya. Kalau bisnis itu kuncinya satu, tidak boleh punya musuh. Kalau pengacara harus punya musuh. Nggak mungkin dong pengacara nggak punya musuh, gimana lawan siapa kamu? Kalau bisnismen tidak boleh punya musuh satupun. Musuhmu harus dirangkul terus. Sengeselin apapun orangnya, rangkul, samperin. Itu baru real businessman. Yes, semoga terjawab ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari yang paling depan mungkin sebelum, oke boleh dibantu. Satu pertanyaan terakhir yang paling depan ini, boleh silakan. Boleh sambil berdiri. Perkenalkan saya Nelson Marcelo dari grup BBKA juga. Di sini saya umur 25 tahun sudah punya bisnis sendiri, social media marketing agency. Cuman yang saya pengen tanya ke Ko Andrew, kenapa ada consideration apa sebelumnya saat pengen personal branding jadi terkenal gitu? Padahal kan hidupnya sudah enak gitu sih Ko. Apa untuk memperluas bisnisnya lagi atau gimana? Gitu sih. Oke, boleh dijawab mungkin langsung ke Andrew. Jadi pertanyaannya itu ngapain Ko Andrew udah kaya kok personal branding gitu kan? Saya itu passionnya ngajar, suka ngajar saya itu. Jadi saya di kerjaan aja karyawan itu saya ajarin terus. Gimana leadership, gimana caranya kamu beretika, gimana caranya kamu punya moral, gimana kamu caranya makan dengan sopan, gimana caranya kamu jalan, gimana caranya kamu kalau ketemu sama atasan gimana, sama bawahan gimana, sama sampingmu gimana. Itu saya ajarin terus. Jadi emang saya suka ngajar gitu loh. Suka ngajar saya itu. Diundang di sini pun, ya karena saya suka ngajar itu. Saya lihat eventnya itu orang yang bisa diajar itu berapa orang, impactnya gimana. Jadi saya suka. Terus kalau saya nggak personal branding, siapa yang mau dengerin saya? Gitu kira-kira. Menjawab ya. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi untuk kedua orang narasumber yang luar biasa. Karena mungkin kita ada keterbatasan waktu, kita mungkin akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Kita boleh minta izin untuk kedua orang narasumber, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mas Ian dan juga Ko Andrew boleh kita persilakan, teman-teman fotografer boleh silakan ke tengah. Yang ingin mengambil gambar boleh kita persilakan untuk dapat hadir ke tengah. Bersama-sama kita akan abadikan momen spesial hari ini. Silahkan, kita persilahkan. Oke, boleh kita persilahkan untuk dapat hadir ke tengah juga untuk dapat mengambil gambar dan juga mengabadikan bisnis kelas pada kesempatan hari ini.
Yes, satu lagi boleh kita persilahkan teman-teman fotografer untuk dapat naik ke atas. Kita nih ada semacam trademarknya nih ya. Kita akan foto ala-ala lagi nonton konser Korea gitu. Boleh silahkan sobat menyala boleh berdiri semuanya. Flashlightnya boleh dinyalain. Yang bawa handphone flashlightnya boleh dinyalain. Supaya makin menyala tentunya. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Boleh silahkan berdiri bersama terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Oke, satu lagi kita ada yel-yel. Kalau kita bilang ruang menyala, semuanya bisa jawab cuan, cuan, cuan. Bisa ya? Oke. Ruang menyala, cuan, cuan, cuan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kedua orang narasumber kita yang luar biasa, Ko Andrew dan juga Mas Ian. Terima kasih banyak waktunya sudah sharing begitu banyak insight hari ini. Nyala Festival, semua bisa financially fit.